Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim memuji Erick Thohir untuk menamparkan keras pejabat sepak bola Malaysia. Tokoh sangat berpengaruh sekaligus pemilik Johor Darul Takzim itu menjadikan Erick Thohir sebagai contoh kepemimpinan efektif yang dibutuhkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, FAM, saat ini. Tunku Ismail menganggap sepak bola di negerinya selalu menghadapi masalah karena individu yang berada dalam industri bidang itu tak berfungsi untuk menjalankan tugas dengan baik. Kritik pedas Tunku Ismail terhadap FAM itu menjadi berita utama di sejumlah media Malaysia pada Sabtu tanggal 2 November malam ketika menjawab cuitan onefootball.my di akun platform Twitter. Salah satu media Malaysia, onefootball.my menuduh beberapa individu yang mendapat jabatan di FAM lepas tangan dalam menghadapi tim-tim bermasalah. Yang memilih mereka kan para anggota FAM, klub, dan asosiasi juga. Itulah awal sepak bola Malaysia bermasalah. Orang-orang yang ada di dalam industri sepak bola tak berfungsi, tegas Tunku Ismail. Mereka tak punya visi, komitmen, pengetahuan, dan gairah. Contohlah Erick Thohir yang punya duit, pengetahuan, hubungan internasional, dan gairah, imbuhnya. Itulah dasar sepak bola Indonesia memperbaiki proyek infrastrukturnya, liga, dan skuad timnas mereka, tandas Tunku Ismail. Dalam kritik pedasnya itu, dia juga menyatakan keheranan terhadap penyelesaian beberapa klub yang bergelut dengan masalah gaji, tetapi malah menyalahkan pihak lain atas kegagalan yang terjadi. Sampai hari ini, saya masih tidak mengerti bagaimana ada individu yang mengatur tim menghabiskan banyak anggaran dan kemudian tidak membayar gaji pemain, menyalahkan badan induk, liga, sepak bola nasional secara keseluruhan. Padahal kalian yang salah urus dan belanja melebihi anggaran. Contoh yang mengeluh gaji pemain terlalu tinggi, buat apa dibayar? Negosiasi, itu pun perlu diajarkan, jelasnya. Masalah gaji yang belum dibayar itu muncul kembali setelah media Malaysia ramai membahas nasib Amri Yahya dan Indra Putra Mahayudin. Keduanya adalah mantan pemain timnas Malaysia yang kini memperkuat PT Athletics di Liga Kasta Kedua, A1 Semi Pro League, atau Kasta Ketiga. Dalam beberapa waktu terakhir, Tunku Ismail bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas sepak bola negerinya. Gagasannya untuk privatisasi timnas Malaysia dengan melepaskannya dari pengelolaan FAM sempat menjadi topik utama. Presiden FAM periode tahun 2017 sampai tahun 2018 itu kecewa karena perkembangan sepak bola Malaysia kini jauh di bawah Indonesia. Timnas senior negeri jiran itu belum lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi karena gagal di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya, timnas Malaysia harus berjuang lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Ditambah lagi, timnas U23 Malaysia terpuruk di Piala Asia U23 pada April-Mei lalu dengan menjadi juru kunci setelah kalah 3 kali beruntun. Sedangkan timnas U23 Indonesia berhasil finish sebagai peringkat keempat. Setelah itu timnas U20 Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 di China setelah tersingkir di fase grup kualifikasi. Timnas U17 Malaysia itu juga gagal lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi setelah tersingkir di kualifikasi beberapa hari lalu. Sementara semua level usia timnas Indonesia, dari U17 hingga senior, lolos ke putaran final Piala Asia. Ini benar-benar catatan sejarah karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat, ucap Erick Thohir beberapa waktu lalu. Persepakbolaan Malaysia pun seolah-olah tidak ada perkembangan dan jalan di tempat. Hal yang bisa mereka banggakan untuk saat ini adalah klub Johor Darul Takzim yang mentas di Liga Asia, selebihnya hanyalah kemunduran saja bagi mereka. Bahkan, timnas Malaysia pernah ditolak oleh 8 negara untuk acara FIFA Matchday Oktober lalu. Dilansir dari media Malaysia, Barian, FAM ditolak mentah-mentah saat hendak mengajukan laga internasional pada FIFA Matchday Oktober tahun 2024. Adapun 8 negara tersebut antara lain Kepulauan Solomon, Fiji,
Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan Papua Nugini. Wakil Presiden FAM, Datuk Moh Yusof Mahadi, mengungkapkan upaya yang telah dilakukannya untuk membujuk lawan uji coba dengan Malaysia. Saya akui ada beberapa kesulitan, apalagi setelah tim melakukan persiapan masing-masing. Bahkan juga, Malaysia juga kesulitan menantang tim yang memiliki level di bawahnya. Kami memahami masalah ini. Saat kami ingin mendapatkan tim di bawah kami untuk sekadar menjalani laga persahabatan, itu juga sulit karena mereka punya persiapan sendiri yang lebih cocok, ucap Yusof. Untuk FIFA Matchday bulan November ini, timnas Malaysia cuma hanya akan melawan India dan Laos, saking susahnya mereka mencari lawan. FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, pun pasrah hanya bisa menghadapi tim gurem sekaliber Laos. Secara ranking FIFA, Laos jelas jauh berada di bawah Malaysia. Timnas Laos sedang terpuruk di urutan 187 FIFA setelah tanpa mengikuti FIFA Matchday dalam setahun terakhir. Terakhir kali Laos menggelar pertandingan internasional saat putaran pertama di kualifikasi Piala Dunia melawan Nepal pada Oktober tahun 2023. Setelah itu, Laos seperti hilang ditelan bumi sampai akhirnya menerima pinangan dari Malaysia. Lebih anehnya lagi, laga antara Malaysia dan Laos akan digelar di tempat netral yakni Bangkok, Thailand, pada tanggal 14 November tahun 2024. 5 hari berselang, skuad Malaysia bertandang ke markas India. All Indian Football Federation (AIFF) mengonfirmasi bahwa timnya akan menghadapi Malaysia di Stadion Gachibowli, Telangana. Pertandingan persahabatan FIFA antara India dan Malaysia akan dimainkan pada tanggal 18 November tahun 2024 waktu India, di Stadion Gachibowli di Hyderabad, Telangana, tulis AIFF. Ini merupakan pertandingan FIFA Matchday terakhir untuk edisi 2024. Pelatih Malaysia, Pau Marty, pasrah dengan laga uji coba yang disiapkan FAM. Baginya, Malaysia bisa uji coba sudah cukup untuk persiapan kualifikasi Piala Asia tahun depan. Kita akan menghadapi kualifikasi Piala Asia pada Maret tahun depan. Bagi saya yang penting adalah mencoba mendapatkan pertandingan persahabatan yang berkualitas untuk mempersiapkan tim, tutur Pau Marty. Hal itulah, Bos JDT mengkritik keras Federasi Sepak Bola Malaysia, yang tidak profesional dalam mengelola persepakbolaan mereka, dan membandingkannya dengan pengurusan sepak bola Indonesia di bawah naungan Erick Thohir.